Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramdhani. Saya dari PKG PJOK angkatan ke-1 guru kelas 4, itu akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut RTL, yaitu tugasnya itu pembelajaran berbasis proyek. Next, yaitu nama program kita di sekolah kita itu Sabugara, Sabtu Bugar Olahraga SDN Sukamenak. Saya di sini akan mengadakan kegiatan yaitu tentang futsal. Nah, ini latar belakangnya. Pertama, latar belakangnya, futsal merupakan olahraga yang menuntut keterampilan fisik yang tinggi seperti kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Dengan berlatih futsal, siswa dapat meningkatkan kondisi fisik mereka secara keseluruhan, termasuk meningkatkan kebugaran jantung, keseimbangan tubuh, serta kemampuan motorik halus dan kasar. Hal ini juga mendukung hidup sehat di kalangan siswa. Jadi, terus ini ada tujuannya. Tujuan program yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang kerjasama dan sportivitas olahraga. 2. Mengembangkan keterampilan olahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. 3. Mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat. 4. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, capaian yaitu peserta didik menguasai teknik-teknik dasar. Jadi sebelum kita memaparkan kepada peserta didik, kita harus mengetahui bagaimana teknik dasar dalam permainan bola futsal. Kedua, peserta didik menguasai keterampilan bermain. Jadi sebelum bermain juga anak-anak harus diberi pemahaman bahwa permainan futsal itu dengan bola yang besar, teknik-tekniknya juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kondisi fisik. Nah, ini yang paling terpenting. Jadi melihat anak dulu kondisinya seperti apa sebelum melakukan aktivitas fisik juga. Kemudian langkah-langkahnya. Pertama, kita sosialisasi program kepada kepala sekolah dan rekan guru yang di sekolah. Jadi kita harus kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan guru mapel juga. Kemudian sosialisasi program kepada kelas 6. Nah, jadi sini saya mengutamakan program ini bersosialisasi kepada kelas 6. Kemudian pembentukan panitia dan berbagai peran dengan menggali kepemimpinan murid melalui suara pilihannya kepemimpinan. Nah, di sini kita menentukan ini adalah programnya program SEM. Jadi si anak itu, jadi kita sebagai guru, kepala sekolah, dan guru kelas cuma memfasilitasi anak yang mengadakan kegiatan. Jadi kita cuma memfasilitasi aja. Ini misalnya ini lapangannya, ini bolanya, ini apanya. Kita cuma melihat bagaimana aktivitas anak di dalam lapangan. Kemudian menentukan jadwal pelaksanaan. Pertama, kita menentukan jadwal pelaksanaan, kapan kita akan menentukannya, atau minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga. Terus pengenalan permain futsal. Nah, kita akan mensosialisasikan juga bagaimana sih apa sih artinya permain futsal itu. Kemudian pelaksanaan, refleksi, dan evaluasinya. Sebelum itu kita akan menentukan, sudah melaksanakan, kita harus mengevaluasi dan merefleksikan bagaimana sih keadaan permainan futsal itu. Struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, di sini kita harus mempunyai KOMBEL. Yang pertama KOMBEL, komunitas belajar. Jadi struktur programnya kita jenis kegiatannya kurikuler, sasarannya peserta di kelas 4 dan sampai kelas 6. Pelaksanaan itu setiap hari Sabtu, yaitu selama 3 minggu. 1. Sosialisasi program kepada siswa kelas 6 dan pembagian peran minggu pertama. Sosialisasi kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 sebagai peserta minggu ke-1. Pengenalan permainan futsal itu minggu kedua. Pelaksanaan minggu ketiga, refleksi, evaluasi, dan minggu ketiga. Mitra dalam komunitas belajar dan KOMBEL itu yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan guru mafel. Kapasitas yang dimiliki sekolah, pertama yaitu aset manusia, aset fisik, aset lingkungan. Harusnya juga di sini ada aset tentang aset finansial, ya, finansial. Pertama, aset manusia itu mencakup kepala sekolah, saling mendukung pelaksanaan program. Kedua, guru olahraga tersebut. Ketiga, yaitu guru kelas dan guru mapel sebagai fasilitator. Keempat, peserta didik sebagai peserta program. Yang kelima adalah orang tua sebagai pendukung program. Yaitu di sini keduanya itu aspek fisik, yaitu aspek fisik adalah lapangan sebagai tempat latihan. Kedua, pengeras suara tentang daya dukung untuk permain futsal. Yang ketiga yaitu aset lingkungan. Jadi lihat material lapangan kita apakah
memadai untuk melaksanakan kegiatan futsal. Kadang-kadang kan takutnya ada lapangan kita. Yang keempat harusnya yang keempat itu ada finansial. Jadi dalam dana bos juga harus ada, kita programkan di dalam program itu, biasanya di dalam dana bos itu ada finansialnya. Next, rencana evaluasi. Di sini kita akan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan program, dilanjutkan dengan wawancara, fasilitas hasil program dan hasil wawancara dengan siswa dan rekan gurunya. Di sini kita akan rencana evaluasi. Jadi setiap kegiatan kita siap perlombaan, kita harus merefleksikan. Misalnya Pak Asep dari kelas 6, Bu Rini dari kelas 4, Bu Rima dari kelas 5. Misalnya kita bertanding kan antara 4 kelas 5 dan 6 itu bertanding. Jadi kita merefleksikan, evaluasi bagaimana anak kalau kalah seperti apa sih, kalau menang seperti apa ya. Jadi tidak ada saling satu sama lain saling mengejek, oh saya menang, saya mah kalah. Jadi kita kontribusi pada mereka. Kalau kalah memberikan bimbingan seperti ini, harus memberikan kepada anak. Yuk walaupun kalah, kita berjuang berusaha kepada mereka, biar anak motivasinya berperan aktif juga gitu. Terus yang kepada yang menang, jadi jangan saling mengejek kepada teman, apalagi satu sekolah kita gitu. Terus next, kemungkinan ini sini kemungkinan keamanan resiko cedera futsal adalah olahraga yang intensif dan siswa SD cenderung lebih rentan terhadap cedera. Memastikan bahwa semua peserta menggunakan pelindung yang tepat dan memiliki pengawasan yang cukup dari olahraga. Nah, jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, alangkah baiknya guru PJOK atau guru kelas mengingatkan kepada peserta didik bahwa dalam kegiatan futsal itu harus memiliki kelengkapan sepertinya baju futsalnya, sepatunya, pakai dekernya. Jadi sehingga mereka tidak kemungkinan untuk terhindar dari cedera tersebut. Terus kemudian harus pemanasan dulu, harus bergerak dulu dan sebagainya. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari sini? Pertanyaan? Boleh. Satu yang saya tanyakan Pak Fitra itu mengenai kan kegiatannya untuk dari kelas 4, 5, 6 iya. Itu berkelanjutan, jadi dari anaknya kelas 4, 5, 6 sistemnya gitu kan. Biasanya kalau grup dalam ekskul gitu kan, mereka punya grup. Jadi grupnya itu untuk kegiatan pertamanya disatukan dulu, enggak dalam satu paket, apa khusus untuk ini grup kelas 4, grup kelas 5 atau grup kelas 6? Oh ya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ini jadi program SEM ini kita memadukan, jadi acaranya gebiar acaranya anak ke lapang semua dari kelas 4, 5, 6. Kita mengadakan guru dan guru PJOK, kepala sekolah dan guru kelas itu hanya sebagai fasilitator. Mereka yang mengadakan. Jadi intinya gini, misalnya siapa yang jadi penanggung jawabnya. Nah gitu, kayak dulu mah kita mengadakan apa ya, seperti tiap 6 semester teh mengadakan apa ya namanya, kalau Desember itu PKS, peran kerja siswa ya, seperti itu. Ini kita membentuk kayak SEM, jadi anak yang menampilkannya, jadi kita sebagai fasilitator, sebagai mendukung mereka, anak yang sebagai ketua panitianya gitu. Jadi anak yang berperannya. Jadi untuk di sini untuk kegiatan futsal juga untuk anak tidak harus membedakan kan. Di sini kan ada kelas 4, 5, 6 itu menjadi 2 bagian, yaitu pertama anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, seperti itu, jadi bagi 2. Misalnya kita kan memilih 5 orang misalnya kalau kelas 4 misalnya ada berapa orang, dibagi aja 5 kelompok berapa orang. Jadi ada kelas 4A, 4B, 4C misalnya cowoknya. Jadi kita berperan aktif kepada mereka beraktif. Misalnya dari kelas 4 anak cowok misalnya ada 20, berarti 4 kelompok anak cowok. Misalnya di kelas 5 ada 15, jadi 3 kelompok, kita saling bertukar. Jadi biar anak aktif dalam partisipasi dalam kegiatan ekskul dari kegiatan futsal itu, pertandingan futsal. Gitu Bu Rini ya. Ada yang lain juga Ibu Bapak? Cukup? Ya, terima kasih. Mungkin ini adalah pemaparan presentasi dari saya untuk kegiatan SEM dan tindak lanjut RTL. Maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya, dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.